Selamat pagi Bu Silvi dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi PSAK 16 yaitu aset tetap. Anggota kami beranggotakan saya sendiri, Farah Purwanti Putri, lalu ada Cindy Konedi, lalu Anggia Hijra Dwi Rahma, Paulina Wali Gebze, dan yang terakhir Nikadek Anggreyasista Saskia Putri. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu tujuan dari pernyataan standar akuntansi keuangan 16 ini. Nah, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Nah, isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap. Nah, ruang lingkupnya ini, pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap kecuali pernyataan lain yang mensyaratkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Tetapi pernyataan ini tidak diterapkan untuk yang pertama, aset tetap diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi merujuk kepada PSAK 64, yaitu aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Dan yang terakhir, hak penambangan dan cadangan mineral dari minyak, gas alam, dan sumber daya tidak terbarui lainnya. Namun demikian, pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aset yang dijelaskan dalam nomor 2 dan nomor 3 yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya kita perlu juga untuk mengetahui definisi atau istilah-istilah dalam aset tetap. Nah, yang pertama itu apa sih aset tetap itu? Oke, aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Yang kedua, biaya perolehan. Nah, biaya perolehan itu adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Nah, misalnya itu PSAK 53 yang merujuk kepada pembayaran berbasis saham. Oke, selanjutnya jumlah tercatat. Nah, jumlah tercatat itu adalah nilai aset yang diakui setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya, jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Selanjutnya, jumlah tersusutkan. Jumlah tersusutkan itu adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi dengan nilai residunya. Selanjutnya, nilai spesifik entitas. Nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas entitas yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau yang diharapkan terjadi saat penyelesaian liabilitas. Selanjutnya, nilai residu aset. Nilai residu aset adalah jumlah estimasi yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Selanjutnya, nilai wajar. Nah, nilai wajar itu adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Oke, selanjutnya itu ada penyusutan. Apa sih penyusutan itu? Nah, penyusutan ini adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Selanjutnya, rugi penurunan nilai. Nah, rugi penurunan nilai ini adalah suatu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat suatu aset atas jumlah terpulihkannya. Yang terakhir adalah umur manfaat.
Umur manfaat itu adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari suatu aset oleh entitas. Selanjutnya, kita akan membahas biaya perolehan awal. Nah, biaya perolehan awal ini aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset semacam itu, walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset tetap yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomiknya masa depan dari aset lain yang terkait. Nah, dalam keadaan ini, perolehan aset tetap semacam ini memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset karena aset tersebut memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang lebih besar dari aset-aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomik yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Nah, sebagai contohnya itu, misalnya pabrik kimia mungkin menerapkan proses penanganan kimiawi yang baru dalam rangka memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku untuk produksi dan penyimpanan zat kimiawi yang berbahaya. Perbaikan pabrik yang terkait diakui sebagai aset karena tanpa perbaikan tersebut, entitas tidak dapat memproduksi dan menjual zat-zat kimiawi. Tapi, jumlah tercatat, aset tersebut dan aset lain yang terkait harus direview untuk menguji apakah telah terjadi penurunan nilai dengan PSAK 48. Nah, merujuk kepada penurunan nilai aset. Selanjutnya adalah biaya-biaya setelah perolehan awal. Nah, biaya ini itu diakui dalam laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai atau consumables. Nah, termasuk di dalamnya suku cadang kecil. Biaya pengeluaran ini untuk hal tersebut sering disebut biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Bagian-bagian tertentu aset tetap mungkin perlu diganti secara periodik. Contohnya itu, tungku pembakaran perlu diganti lapisannya setelah digunakan sekian jam. Demikian juga interior pesawat terbang seperti tempat duduk dan dapur perlu diperbarui beberapa kali sepanjang umur rangka pesawat. Nah, agar aset tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan, perlu dilakukan inspeksi teratur terlepas apakah ada komponen yang diganti. Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Nah, sisa jumlah tercatat biaya inspeksi yang terdahulu, jika ada, bisa dibedakan dari komponen fisiknya. Dihentikan pengakuannya. Hal ini terjadi terlepas apakah biaya inspeksi terdahulu teridentifikasi dalam transaksi perolehan atau konstruksi aset tetap tersebut. Jika diperlukan, estimasi biaya inspeksi sejenis yang akan dilakukan di masa depan dapat digunakan sebagai indikasi biaya inspeksi saat aset tersebut diperoleh atau dibangun. Selanjutnya ada komponen biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap itu meliputi harga perolehannya, estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan, dan biaya yang didistribusikan secara langsung. Yang pertama, harga perolehannya itu termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Sementara estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset itu adalah kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain menghasilkan persediaan. Lalu ada biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung, yaitu untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Ada contoh-contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang pertama ada imbalan kerja seperti yang didefinisikan dalam PSAK 24 revisi 2010 tentang imbalan kerja, yakni biaya yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Lalu contoh biaya yang kedua ada biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya handling untuk penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, lalu ada biaya pengujian aset. Biaya pengujian aset ini untuk menguji apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubung
dengan pengujian aset tersebut. Misalnya, contoh produk yang dihasilkan dari peralatan yang sedang diuji. Lalu ada biaya yang terakhir, ada komisi profesional. Kalau tadi kita udah bahas biaya perolehan aset, maka sekarang adalah biaya yang bukan perolehan aset tetap. Meliputi ada biaya pembukaan fasilitas baru, biaya pengenalan produk baru, termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk juga biaya pelatihan staf. Dan yang terakhir ada biaya administrasi dan overhead umum lainnya. Selanjutnya ada kegiatan aktivitas pembangunan. Kegiatan atau aktivitas pembangunan. Ada kegiatan yang terjadi sehubungan dengan pembangunan suatu aset tetap, tetapi tidak dimaksudkan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan yang diinginkan manajemen. Kegiatan insidental itu mungkin terjadi selama proses konstruksi. Contohnya itu bisa aja kayak misalnya penghasilan yang diperoleh dari penggunaan lokasi sebagai tempat parkir sampai dengan pembangunan dimulai. Kegiatan insidental itu tidak dimaksudkan untuk membawa aset ke lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Jadi penghasilan dan beban yang terkait dengan kegiatan insidental itu diakui dalam laba rugi dan diklasifikasikan dalam penghasilan dan beban. Selanjutnya ada aset yang dibangun sendiri. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dalam pembelian, di mana jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan aset untuk dijual. Kita bisa lihat di PSA ke-14 revisi 2008 pada materi persediaan. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan, maka setiap laba internal dieliminasi. Demikian pula jumlah abnormal yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam proses konstruksi aset yang dibangun sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset. Selanjutnya ada pengukuran biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya. Jadi, jika pembayaran suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal, perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 2006 revisi 2008 materi biaya peminjaman. Lalu ada biaya perolehan dari suatu transaksi aset tetap diukur pada nilai wajar kecuali jika transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Selanjutnya, suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial apabila konfigurasi, contohnya resiko, waktu, dan jumlah arus kas dari suatu aset yang diterima berbeda dari konfigurasi dari aset yang diserahkan. Lalu nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran, dan selisih di A dan B relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Selanjutnya, nilai wajar aset dapat diukur secara andal meskipun tidak ada transaksi pasar yang sejenis apabila variabilitas rentang estimasi nilai wajar yang masuk akal untuk aset tersebut tidak signifikan atau apabila probabilitas dari berbagai estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama ini ada model biaya, yaitu setelah pengakuan sebagai aset,
Aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua ini ada model revaluasi. Nah, setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajar dapat diukur secara handal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi itu harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nah, frekuensi revaluasi ini tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi itu berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan itu perlu dilakukan. Beberapa aset tetap itu mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Tapi revaluasi tahunan itu nggak perlu dilakukan kalau misalnya nilai wajar itu nggak signifikan. Tapi aset tersebut tetap perlu direvaluasi mungkin sekitar 3 atau 5 tahun sekali. Selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan awal. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Nah, suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang berupa dalam operasi normal entitas. Berikut ini adalah contoh dari kelompok aset yang terpisah. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada tanah dan bangunan, yang ketiga ada mesin, yang keempat ada kapal, yang kelima ada pesawat udara, yang keenam ada kendaraan bermotor, yang ketujuh ada perabotan, dan yang kedelapan ada peralatan kantor. Nah, aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan itu untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda. Tapi suatu kelompok aset dapat direvaluasi secara bergantian atau rolling basis sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan. Penjelasan yang ketiga tentang pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Tapi kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Nah, jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Tapi penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Nah, surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Tapi, sebagian surplus revaluasi tersebut itu tidak dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Nah, dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Nah, pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba ini tidak dilakukan melalui laba rugi. Selanjutnya yaitu ada penyusutan. Nah, setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Nah, entitas ini mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset pada bagian aset tetap yang signifikan dan menyusutkan secara terpisah setiap bagian tersebut. Misalnya, untuk menyusutkan secara terpisah antara badan pesawat dan mesin pada pesawat terbang, baik yang dimiliki sendiri maupun yang berasal dari sewa pembiayaan. Dengan hal itu, sama halnya, jika entitas memperoleh aset tetap yang disewakan dalam sewa operasi, maka entitas sebagai lessor mungkin akan lebih tepat untuk menyusutkan secara terpisah jumlah yang terrefleksikan dalam biaya perolehan aset tersebut
yang dapat didistribusikan langsung kepada ketentuan sewa, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan secara refleksi terhadap kondisi pasar. Nah, suatu bagian yang signifikan dari aset tetap mungkin memiliki umur manfaat dan metode penyusutan yang sama dengan umur manfaat dan metode penyusutan bagian signifikan lainnya dari aset tersebut. Bagian-bagian tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu dalam menentukan beban penyusutan. Nah, sepanjang entitas menyusutkan secara terpisah beberapa bagian dari aset tetap, maka entitas juga menyusutkan secara terpisah bagian yang tersisa. Nah, bagian yang tersisa ini terdiri atas bagian yang tidak signifikan secara individual. Di sini juga ada sifat penyusutan, yaitu semua aset tetap kecuali tanah kehilangan kapasitasnya saat digunakan. Nah, kehilangan kapasitas produksi ini diakui sebagai beban depresiasi. Depresiasi sendiri itu ada dua jenis, yaitu pertama depresiasi fisik, terjadi dari pengausan atau perusakan saat digunakan atau karena cuaca. Yang kedua ini ada depresiasi fungsional, yaitu terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat digunakan pada tingkat yang diharapkan. Penyusutan yang terakhir yaitu beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Beban penyusutan untuk setiap periode biasanya diakui dalam laba rugi, tapi manfaat ekonomi di masa depan dari suatu aset itu untuk menghasilkan aset lainnya. Nah, dalam hal ini, beban penyusutan merupakan bagian dari biaya perolehan aset lain dan dimasukkan dalam jumlah tercatatnya. Misalnya, penyusutan pabrik dan peralatan dimasukkan dalam biaya konversi dari persediaan. Ini tercatat dalam PSAK 14. Terus, ada lagi penyusutan aset tetap untuk aktivitas pengembangan dimasukkan dalam biaya perolehan aset tidak berwujud yang diakui sesuai dengan PSAK 19. Selanjutnya, kita akan membahas penyusutan, di mana di penyusutan ada jumlah yang tersusutkan dan juga periode penyusutan. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis di sepanjang umur manfaat asetnya. Jumlah tersusutkan suatu aset ditentukan setelah mengurangi nilai residualnya. Dalam praktik, nilai residu aset terkadang tidak signifikan sehingga tidak material dalam perhitungan jumlah yang tersusutkan. Selanjutnya ada periode penyusutan aset. Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap direview minimum setiap akhir tahun buku. Dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi yang sebelumnya, maka perbedaan tersebut diperlakukan sesuai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan. Misalnya pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Penyusutan aset juga dapat dihentikan lebih awal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau held for sale. Biasanya ini masuk ke non-current asset di bagian other asset. Sesuai dengan PSAK 58, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan pada saat aset tersebut dilepaskan. Oleh sebab itu, depresiasi tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali asetnya sudah habis disusutkan. Kita akan masuk ke faktor penentuan umur manfaat aset. Manfaat ekonomi masa depan melekat pada aset yang digunakan. Namun beberapa faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersial, dan keausan selama aset tersebut tidak terpakai sering mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Dan faktor penentuan umur manfaat aset ada diantaranya yang pertama ekspektasi daya pakai. Ini merujuk pada daya pakai atau daya guna tersebut dinilai merujuk pada ekspektasi kapasitas aset atau keluaran fisik dari aset. Lalu yang kedua, ekspektasi tingkat keausan fisik. Ini bergantung pada faktor pengoperasian aset tersebut seperti jumlah shift, penggunaan aset, dan program pemeliharaan aset dan perawatannya. Dan termasuk pemeliharaan aset pada saat aset tersebut
tidak digunakan atau menganggur. Lalu yang ketiga, ada keusangan teknis dan komersial. Ini diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi, misalnya karena perubahan permintaan pasar atas produksi atau jasa naik. Dan aset tersebut juga harus memproduksi lebih banyak lagi untuk memenuhi permintaan pasar. Lalu yang keempat, ada pembatasan penggunaan aset. Ini karena aspek hukum atau peraturan tertentu, seperti misalnya berakhirnya waktu penggunaan berhubungan dengan karena masa sewa. Selanjutnya, kita akan membahas metode penyusutan aset. Metode penyusutan yang digunakan untuk suatu aset mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset oleh perusahaan. Ada 3 metode untuk menghitung penyusutan aset. Yang pertama, metode garis lurus, yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset, tapi jika nilai residunya tidak berubah. Lalu yang kedua, ada metode saldo menurun. Ini akan menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Lalu yang ketiga, ada metode jumlah unit, yang menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset itu dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset, dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi masa depan ekonomik dari aset tersebut. Maka metode penyusutan dapat diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25. Selanjutnya, ada penentuan nilai. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48, revisi 2009, penurunan nilai aset. Pernyataan tersebut ini menjelaskan bagaimana entitas mereview jumlah tercatat asetnya, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai. Akan membahas penurunan nilai aset. Ada kompensasi untuk penurunan nilai. Penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas pembayaran kompensasi dari pihak ketiga, dan pembelian atau konstruksi selanjutnya atas penggantian aset adalah peristiwa ekonomi yang terpisah dan dicatat secara terpisah sesuai dengan ketentuan berikut. Yang pertama, penurunan nilai aset tetap sesuai dengan PSAK 48, revisi 2009 tentang penurunan nilai aset. Lalu yang kedua, penghentian pengakuan aset tetap yang usang atau dilepas. Lalu yang ketiga, kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan harus dimasukkan dalam penentuan laba rugi pada saat kompensasi diakui pada saat menjadi piutang. Lalu selanjutnya ada penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat yang pertama dilepas, yang kedua ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Saat aset tetap dilepas, dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dijual, disewakan, dijual, disewakan, dan disumbangkan. Untuk yang disewakan ini berdasarkan sewa pembiayaan. Untuk tanggal pelepasan aset, menerapkan 2 kriteria. Yang pertama dalam PSAK 23, yaitu pendapatan diakui dari pendapatan penjualan barang. Lalu yang kedua dalam PSAK 30, sewa diterapkan untuk pelepasan melalui jual dan sewa balik. Berdasarkan prinsip pengakuan, suatu entitas mengakui biaya perolehan dari penggantian sebagian aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap tersebut. Selanjutnya, entitas ini juga menghentikan pengakuan jumlah tercatat dari bagian yang digantikan tanpa memperhatikan apakah bagian yang digantikan telah disusutkan secara terpisah.
Jika hal ini tidak praktis bagi entitas untuk menentukan jumlah tercatat dari bagian yang digantikan, entitas dapat menggunakan biaya perolehan dari penggantian tersebut sebagai indikasi biaya perolehan dari bagian digantikan pada saat diperoleh atau dikonstruksi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto, ini jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut. Piutang atas pelepasan aset tetap diakui pada saat awal-awal sebesar nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk hal tersebut ditangguhkan, perhitungan yang akan diterima diakui pada saat awal sebesar nilai tunainya. Perbedaan antara jumlah nominal piutang dan nilai tunainya diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan PSAK 23. Pengungkapan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan, ini dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Lalu terakhir, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Rekonsiliasi ini menunjukkan yang pertama penambahan, yang kedua klasifikasi aset. Aset ini diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai PSAK 58. Yang ketiga ada akuisisi melalui kombinasi bisnis. Yang keempat ada peningkatan atau penurunan dari revaluasi. Ini juga ada dari rugi penurunan nilai yang diakui atau di jurnal balik dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang kelima ada rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai ini ada dua, yaitu yang pertama yang diakui dalam laba rugi, dan yang kedua itu yang di jurnal balik dalam laba rugi. Yang keenam ada penyusutan, yang ketujuh ada selisih nilai tukar neto. Ini timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor. Dan yang terakhir itu menunjukkan perubahan lain. Laporan keuangan juga mengungkapkan keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas, lalu jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan, lalu jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap, dan yang terakhir, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan yang dalam laba rugi jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain. Untuk pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset, ini adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam mereview kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa ini, juga perlu diungkapkan yang pertama penyusutan, apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain selama suatu periode, dan yang kedua itu akumulasi penyusutan pada akhir periode. Sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan, entitas mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya. Untuk aset tetap ini, pengungkapan dapat muncul dari perubahan estimasi dalam nilai residu, estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap, umur manfaat, dan yang terakhir metode penyusutan. Jika aset tetap disajikan dalam jumlah revaluasian, hal-hal berikut yang diungkapkan. Yang pertama, tanggal efektif revaluasi. Yang kedua, apakah penilai independen dilibatkan? Yang ketiga, metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset. Yang keempat, penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga terobservasi dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya. Yang kelima, untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya. Dan yang terakhir,
surplus revaluasi yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Sesuai dengan PSAK 48, penurunan nilai aset entitas mengungkapkan informasi penurunan nilai aset tetap sebagai tambahan informasi. Informasi berikut mungkin relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Yang pertama, jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara. Yang kedua, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan. Yang ketiga, jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Dan yang keempat, yang terakhir, jika model biaya digunakan, nilai wajar aset tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat. Oleh karena itu, entitas dianjurkan mengungkapkan jumlah-jumlah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.